Shalom, siswa-siswi SMP Penuai yang Ibu kasih dan banggakan. Kita masih dalam pembelajaran online kita, tapi seperti biasa kita akan ibadah dulu pada pagi hari ini. Dan mengharapkan kita tetap semangat ya. Jadi kita akan menyapa Tuhan terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita, supaya kita diberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran online dengan hasil yang maksimal. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang menghadap-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terutama pada pagi hari ini kami masih bisa bangun dengan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Kami yakin dan percaya itu semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu saja. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Sebelum kami mulai pembelajaran online, berikanlah hikmat kepada kami semua, baik para siswa hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar firman-Mu dapat berkumandang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, ampuni dosa-dosa kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian Besar Anugerah-Mu. Kita nyanyi sama-sama ya, kamu dari tempat masing-masing ya. Besar anugerah-Mu.
Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sungguh pemeliharaan Tuhan begitu sempurna bagi kami ya Tuhan. Tidak ada rencana yang gagal. Rancangan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Sebab itu, sebentar juga kami akan menerima berkat firman Tuhan. Mari Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami percaya firman Tuhan adalah Yesus sendiri, Engkau sendiri yang akan menguasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Kalian semua luar biasa anak-anakku. Puji Tuhan. Kita kembali dalam firman Tuhan di hari ini. Hari Selasa tanggal 8 Juni. Kita bersyukur. Kita memiliki Yesus yang memberkati kehidupan kita. Bahkan menjaga, melindungi. Dia menyertai kehidupan kita. Sehingga saat ini kita berada, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, puji Tuhan, Tuhan pelihara anak-anak penuai, Tuhan pelihara guru-guru penuai, Tuhan pelihara orang tua kita, semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah. Untuk anak-anakku, mari kita akan melihat firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Ya, Bapak harapkan kalian semua membuka Alkitabnya atau Alkitab yang ada di gadget kalian. Kita akan baca sama-sama pada hitungan ketiga. Sudah siap? 1, 2, 3. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Kita memiliki kehidupan. Ya. Kita sekarang ini kita hidup di dunia ini. Ya. Kenapa kita harus hidup di dunia? Kenapa kita lahir di dunia ini? Ya. Karena ini adalah berkat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlebih buat kalian semua anak-anakku, kalian menikmati saat ini kehidupan yang sesungguhnya, ya, hidup di dalam Tuhan. Bapak yakin kalian semua sudah percaya kepada Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Tidak lain adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita, yang memberkati hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita percaya bahwa Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu, Dia yang memberkati hidup kita sampai saat ini, kita tidak perlu khawatir. Ini janji firman Tuhan. Ini perkataan firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran apa sih yang kita alami saat ini? Yang manusia alami saat ini. Banyak hal yang ada di dunia ini. Tetapi kehidupan di dalam Tuhan, itu dikatakan kita tidak perlu khawatir. Berarti orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Apa sih persamaan daripada khawatir? Kekhawatiran itu persamaan katanya adalah kecemasan. Ya, tahu kata cemas? Pasti kalian semua tahu apa itu kecemasan. Umpamanya, aduh,
kenapa ya bisa begini? Bagaimana ya nantinya? Nah, apakah ini bisa berhasil atau tidak? Apakah ulangan ini mendapat nilai yang baik atau sebaliknya yang tidak baik? Biasanya orang banyak kekhawatiran yang ada. Masalah ekonomi kah? Masalah pelajaran kah yang saat ini kalian sebentar lagi akan kalian menerima ujian, ya, kenaikan kelas. Bapak yakin kalian tidak perlu khawatir ya dengan nilai apa yang kalian lakukan, asalkan kalian benar-benar mengambil manfaatnya, mengambil apa yang kalian harus kerjakan dalam kalian belajar. Bukan berarti kalian hanya berdoa, nggak usah khawatir, pasti nilai itu bagus, pasti aku bisa. Kalau kalian tidak berdoa, kalau kalian tidak belajar, mana mungkin kalian ingat apa yang kalian pelajari, ya loh. Yang penting kalian belajar, terus kalian berdoa, kalian yakin kepada Tuhan bahwa tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Ya, jangan khawatir dengan persoalanmu, masalahmu menghadapi ujian nanti. Asalkan kita bawa kepada Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang tidak cemas, tidak ada kecemasan dalam hidupnya, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya, sehingga dia percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Gitu. Kalian pasti mau mendapat nilai yang bagus. Saya percaya kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Kalian bisa mendapatkan nilai A atau nilai 100. Asalkan kalian tidak perlu khawatir. Asalkan kalian juga mengambil bagian kalian sendiri untuk belajar. Ya. Mana mungkin kita tidak belajar terus dapat nilai 100? Tidak. Ketika kita belajar dan kita serahkan semua pelajaran, bahkan ujian yang akan dihadapi nanti kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bela kalian. Melalui siapa? Minggu kemarin atau hari-hari kemarin kalian mendengarkan bahwa Roh Kudus yang akan mengingatkan kalian. Roh Kudus yang akan menolong kalian. Untuk apa? Untuk kalian mengerjakan soal-soal yang ada. Bagaimana mungkin nih, sekarang lagi masih masa pandemi. Ya, orang sangat sulit sekali mau berkarya, orang sangat sulit sekali mau bekerja, mau lakukan apapun, semuanya dibatasi. Tetap firman Tuhan kalian pegang. Kita harus pegang firman Tuhan, bahwa kita tidak perlu khawatir, karena kita memiliki Allah yang hidup. Ya, kita memiliki Allah yang berkuasa, walaupun ada satu pujian, walau 1000 rebah di kiriku, di sisi kananku, dan 10.000 rebah di sisi kiriku, ya, tetapi Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita pasti akan menolong kita, ya. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu intinya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti tidak akan khawatir dengan hidup kita. Mau pandemik seperti apapun, memang kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah pandemik ini atau COVID-19 ini lalu, singkirkan. Tapi kalau Tuhan izinkan ini terjadi, berarti kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Bukan berarti kita, Tuhan mana kok Tuhan gak tolong. Tidak, Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia. Bapak yakin kalian semua anak-anak dapat mengerti tentang firman Tuhan saat ini. Kembali lagi dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak
kamu makan, ya, dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Haleluya, kita hidup diberkati oleh Tuhan. Kita bernafas ini, kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberikan kepintaran, kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa menerima ilmu dari guru-guru. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Jangan khawatir dengan kehidupan ini. Jangan khawatir. Tuhan pasti akan memelihara hidupmu. Tuhan pasti akan menyertai, menjaga engkau. Ya, ada ayat dikatakan, ya, harapanmu, masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masih ada, sungguh harapan itu ada dalam kehidupan kalian semua. Asalkan kalian terus percaya kepada Tuhan. Asalkan kalian mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian semua. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan sesungguhnya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas berkat firman Tuhan. Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak usah khawatir, kami tidak akan takut Tuhan. Karena janji firman Tuhan ya dan amin. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau bersukacita, kami mau bersemangat dalam kami akan menerima pelajaran demi pelajaran. Bahkan hari Kamis kami akan menerima ujian demi ujian Tuhan melalui pembelajaran yang ada. Mari kami hanya berharap kepada Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian ini ya Tuhan. Berikan nilai yang terbaik. Berikan ya Tuhan ingatan-ingatan yang apa yang sudah mereka terima dari pelajaran dari guru-guru Tuhan Yesus. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan pelihara. Berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka menghadapi ujian, tidak ada halangan apapun. Dan mereka semakin mencintai Engkau. Mereka mencintai kehidupan mereka sendiri ya Tuhan. Karena dalam hidup mereka ada Tuhan yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus putranya yang tunggal, serta penghiburan sukacita Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.